validasi proses pada sistem keputusan menerima bantuan sosial di Kecamatan Kabupaten. Masalahnya yaitu pertama, kita menampilkan hasil keputusan, kedua, membuat sistem menggunakan PHP, bahasa PHP dan database MySQL. Ketiga, sistem hanya terdapat di server lokal kecamatan. Dan terakhir, hasil keputusan merupakan hubungan dari algoritma AHP. Penelitiannya adalah untuk membantu kinerja karyawan dalam mengambil keputusan bantuan sosial, untuk mengolah data kriteria daya menerima bantuan sosial. Manfaat penelitiannya pertama, mempermudah dalam pengambilan keputusan, kedua, meningkatkan keakuratan penyaluran bantuan sosial, dan ketiga, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ada penelitian dari jurnal Jabar Nurul Hidayat pada tahun 2012. Itu membuat sistem membantu keputusan penentuan bantuan keluarga miskin persentase berhasil yaitu 80%. Dia menggunakan metode analytical hierarchy process atau HAP. Dan yang kedua ada jurnal dari Sumawati Muhammad pada tahun 2018 mencoba membuat sistem membantu keputusan penerima bantuan beras miskin. Presentasi berhasilnya yaitu 70% Hamidudin dan Ayub pada tahun 2018. Judulnya adalah membuat sistem membantu keputusan menerima bantuan program Keluarga Harapan. Presentasi berhasilnya yaitu 70%. Bahkan kerangka berpikir dalam program pengambilan keputusan kurang efektif sehingga pembagian bantuan sosial kurang akurat. Ini menggunakan tools bahasa PHP, JavaScript, XAMPP, dan SQL. Dan terdapat algoritma development, spesifikasi dan SQL, algoritma analytical hierarchy process atau HP, melakukan testing blocks dan melakukan testing weblock dan blackbox. Dan terdapat juga algoritma implementation, melakukan tes. Kita masih menggunakan cara manual untuk menilai siapa calon penerima bantuan sosial. Dan prosesnya terapkannya sistem membantu keputusan penerima bantuan sosial. Maka akan menghasilkan sistem yang dapat membantu keputusan penerima bantuan sosial yang bisa meningkatkan keakuratan. Di sini ada metode ujian. Yang pertama ada wawancara. Ini wawancara dilakukan dengan karyawan kecamatan dari tanggal 30 sampai 6 Oktober. Dan yang kedua ada observasi. Observasi dilakukan pada tanggal 5 Oktober sampai tanggal 20 Desember mendatang. Dan ketiga ada studi literatur, membaca tentang sistem pembantu keputusan dan metode analytical hierarchy atau proses analytical hierarchy atau AHP. Analisa pieces. Ini ada performance, yaitu proses pembuatan laporan bantuan sosial untuk waktu yang lama. Untuk kontrolnya, data calon penerima bantuan sosial rentan dimanipulasi. Nah, untuk ekonomi memerlukan biaya tambahan jika penyaluran tidak tepat sasaran dan informasi yang kurang relevan terhadap calon penerima bantuan sosial. Sebelumnya di sini saya salah masukkan gambar dalam sistem berjalan. Artinya di sistem berjalan yang sedang berjalan itu dari sistem kecamatan lakukan
sosial dan diberikan kepada kelurahan yang ada di dalam kecamatan untuk diisi kepada warga-warga yang mendapatkan formulir tersebut. Berisi tentang pada rumah, status tempat tinggal dan pekerjaan. Terus ini juga dapat sistem surat, pertama dari staf kecamatan, sistem menampilkan menu SPK. Lalu staf akan menginput data kriteria dan alternatif calon penerima bantuan sosial. Terus sistem akan menampilkan hasil dalam perhitungan tersebut. Berikut rancangan aplikasi yang akan dibuat. Dari pemulajin masuk ke menu utama. Dalam utama itu terdapat tanda menu admin terdapat untuk menu password dan logout dan menu data. Itu terdapat menu data penduduk, kriteria dan subkriteria. Dan menu AHP terdapat submenu analisa kriteria dan analisa subkriteria. Lalu yang terakhir ada menu laporan. Itu terdapat submenu data penduduk dan submenu data penerima bantuan. Screen-nya nggak ditampilin tuh, Aldi. Menu laporan ini apa Pak? Screen-nya nggak kelihatan di sini. Kelihatan Pak? Ya, screen presentasi kamu. Pak. Ikut rancangan aplikasi yang akan dibuat. Ada pemblokir, lalu ada menu yang terdapat dalam sistem SPK. Pertama ada menu home, kedua ada menu admin. Admin ada menu password atau dan menu logout. Dan terdapat menu data, itu ada submenu data penduduk, data submenu kriteria dan menu subkriteria. Dan terdapat data menu AHP. Dalam itu ada submenu analisa kriteria dan submenu analisa subkriteria. Terakhir ada menu laporan, di situ ada data penduduk dan data penerima bantuan sosial. Dalam menu laporan nanti hasilnya akan bisa dicetak atau di-print. Itu kan daftar pusaka atau referensi jurnal yang saya baca. Ntar ada 10 jurnal. Pertama dari Akbar Aditya Maulana NH tahun 2018, yaitu udah waktunya di ini aja, waktunya ada ini Aldi. Mendukung keputusan penentuan penerima bantuan warga. Baik Pak. Sekian, terima kasih untuk presentasi proposal di saya.
Oke, baik ya. Terima kasih Aldi, Bapak catat kamu presentasi dari jam 8 itu sekitar 12 menit ya, kelebihan 5 menit ya. Jadi 7 menit. Oke, baik untuk selanjutnya silakan dari penguji pertama untuk memberi masukan-masukan dan arah-arahan kepada Pak penguji satu, Pak Istiqomah. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Pak. Oke, Pak. Pak Sabrina. Ya. Oh, Bu Kiki. Oke. Oh, Bu Kiki, silakan Bu Kiki. Ya, silakan. Aldi Firdaus ya. Nanti suara saya kedengaran ya, Aldi? Ya, Bu. Kedengaran, Bu. Ya, mohon maaf karena saya telat masuk. Bisa ke judulmu nggak, Aldi? Judulnya, Bu. Share screen-nya di judulnya. Halo? Aldi, oke, itu dibacain deh judulmu apa, Aldi? Lama share screen-nya. Atau tidak, Bu? Tidak ada. Nggak kelihatan. Halo? Judulnya apa, Aldi? Penerapan algoritma analitikal hierarki proses pada sistem pendukung. Judulnya penerapan algoritma analitikal hierarki proses pada sistem pendukung keputusan menerima bantuan sosial di Kecamatan Kebun Jeruk. Bantuan sosial ini menurut saya sih dari judul ini masih gampang, maksudnya itu bantuan sosial bagi keluarga, bantuan sosial pendidikan kah atau bantuan sosial apa, jadi harus jelas. Apakah di dalamnya sudah lebih dijelaskan bahwasannya bantuan sosial apa gitu di part 1 kamu. Jadi dari judul ini jangan membuat orang bingung ini bantuan sosial apa. Jadi saya jelasnya ya di kenapa? Halo Aldi, kenapa? Ya masih saya perbaiki. Nah, maksudnya kalau saya diperbaiki kan ini pemberi saran, saya tidak lagi menguji Aldi. Jadi saya kan mau memberi saran ke kamu atau masukan. Nah, bantuan sosial yang kamu di sini apa? Kan, jadi bantuan sosial ini harus ada fokusnya. Jangan oke bantuan sosial untuk keluarga miskin atau bantuan sosial untuk wilayah yang kena bencana atau keluarga yang kena musibah atau apa gitu, atau bantuan sosial untuk keluarga yang terdampak COVID misalkan, karena kan kita lagi di bumi pandemi COVID nih, atau bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu khususnya untuk tujuan pendidikan. Nah, itu kan harus fokus. Sebenarnya untuk permasalahan ini sebenarnya sudah pernah ya, maksudnya adalah di SDK waktu itu juga memang bantuan sosial untuk keluarga miskin. Jadi dia sudah mengerucut. Kalau kamu hanya bantuan sosial berarti kan global seluruhnya. Jangan nanti pas saat ujian ditanya ternyata kamu hanya satu area. Nah itu jadi beberapa kamu sendiri. Jadi saran saya lebih difokuskan lagi untuk bantuan sosial apa. Kemudian untuk metode HPI dalam konteks SPK, ya, dalam konteks SPK itu sebenarnya kalau hanya sekedar berhitung tidak perlu kamu bangun sistem, cukup pakai Excel, pakai kalkulator selesai. Jadi di SPK ini lebih diutamakan adalah penarikan data histori. Jadi yang lebih utama adalah bagaimana data kamu ini mampu terambil dalam gudangnya atau dalam database-nya itu terambil. Nah, tinggal metode ini diletakkanlah di dalam
Karena ketika ini kan program ini yang akan menggunakan adalah pihak eksternal kan, bukan kamu kan Aldi. Dan mereka tidak paham, gitu loh, tidak paham menggunakan metode AHP. Apalagi misalkan kamu survei di sana, terus dia mau kan kalau AHP itu menggunakan angka-angka desimal ya, kemudian mereka nggak paham. Jadi karena metode rumusan ini adalah input di dalam logika program kamu atau dalam script programnya. Namun yang paling penting adalah data yang kamu ambil adalah valid. Jadi datanya itu bukan di input manual, tapi tinggal ditarik. Ketika kamu butuhkan berapa kriteria, kamu ada berapa kriteria, contoh misalkan 5. Nah 5 kriteria ini bukan lagi kita menginput, sudah ada master datanya. Gitu. Sehingga dia melakukan proses. Nah, prosesnya inilah yang penting di samping tadi datanya. Yang kedua adalah proses. Nah, proses ini adalah proses menggunakan metode AHP. Ya kan begitu. Nah, kalau misalkan ditambah satu metode lagi, misalkan disandingkan metode AHP dengan contoh misalkan PM. Nah, itu akan terlihat validitas yang tambah terlihat lagi. Jadi kalau misalkan AHP hanya menentukan tingkat bobot dari setiap kriteria, kemudian PM ini menentukan lagi dari segi trackingannya lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya jadi betul-betul atau jadi kombinasi dengan yang lain, jadi saran saya nanti saat kamu membuat tidak hanya data-data angka-angka dalam bilangan bulat atau desimal ya. Bukan hanya itu, tapi lebih ditekankan terhadap data penerima atau data yang diperlukan untuk diolah, yang diolah khususnya si penerima bantuan. Misalkan di kecamatan mana nih, warganya siapa aja, di RT berapa, itu udah ada itu di datanya. Dan kamu harus pastikan kamu ngambil di mana. Kamu ngambil data atau survei? Sama saya data. Jadi saya ngambil data di? Ngambil datanya di mana? Saya ngambil data ke ini kecamatan. Dikasih makanya sampel doang. Nah, makanya karena kebetulan waktu mahasiswa dulu ada mahasiswa SMP, kebetulan dia yang terlibat di dalamnya. Jadi memang beberapa kecamatan itu tidak semudah yang kamu bayangkan mengambil data. Jadi intinya adalah data ini dulu yang diambil. Kalau masalah perhitungan, yakinlah 5 menit 10 menit jadi kok, pakai Excel juga selesai. Tapi yang penting datanya ini yang diambil. Validitas data itu penting. Ya, dari kecamatan terus turun lagi ke RT harus kamu cari, karena kan dari kecamatan itu ke kelurahan, dari kelurahan baru ke RT. Nah ini kan bagian yang terkecil ini. Terkadang sorry nih, pernah ada yang lagi ke sini. Nah ya, dia bermasalah adalah data yang di tingkat RT RW malah. Jadi di kecamatan itu taunya kan hanya bersifat global, ternyata data yang di RT RW itu yang nggak valid. Padahal sebenarnya di target kamu adalah memberikan hasil akhir ya, siapa yang layak, benar kan, yang menerima bantuan kan. Jadi masalahnya selama ini mungkin nggak layak dia dapat, yang nggak layak dapat menerima bantuan malah tidak dapat, sedangkan yang layak menerima bantuan malah dia nggak dapat, begitu nah. Adi jangan bohong aja. Iya Bu, seperti itu Bu. Kamu terkesima dengan Pak Istiqomah apa Pak Safrizal? Tiba dengan pembimbing. Emang ada suaranya Bu? Saya udah ngomong Bu. Nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Oke, ya udah gitu Aldi, itu saran saya. Jadi judul pertama tadi harus lebih fokus, kemudian data yang kamu ambil harus lebih valid. Kamu jangan ambil dari kecamatan saja, harus turun ya, kecamatan, kelurahan, kemudian RT RW. Kemudian target dari latar belakang masalahmu harus lebih fokus. Bahwasanya misalkan nih banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, nah, misalkan seperti itu, sehingga perlu adanya tingkat validitas yang lebih akurat kembali dengan mencoba menggunakan metode ini, begitu
kan. Nah, tapi harus dipastikan bahwasannya data yang kamu ambil itu adalah valid. Ya, Ali ya. Ya, terima kasih Bu caranya. Oke, mungkin itu dari saya kembalikan ke Pak Safrizal sebagai pembimbing. Terima kasih Pak Safrizal. Oke, baik Bu Kiki, terima kasih atas masukan dan arahannya. Silakan ke penguji 2 ya, Pak ini ya, Pak Istiqamah ya Pak. Silakan Pak Istiqamah. Halo Pak Safrizal. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Kiki sudah, ini bidangnya Bu Kiki ya ini, HP ini ya. Jadi Supriyanto, halo, Supriyanto Ali. Ya, halo Pak. Jangan saya ya. Jadi Ali, kalau pesan dari saya yang pertama ini kan sudah banyak banget ya, pasti Bu Kiki juga sudah menyampaikan. Jangan sampai ini nanti terkesan plagiaran ya. Pertama ini kasusnya kan di kecamatan. Ya, sejauh mana peranan kecamatan dalam bantuan sosial ya, nah itu perlu di apa namanya, perlu ditekankan ya Pak, itu ya. Kenapa butuh pendukung keputusan juga itu harus jelas ya, karena kalau kalian mengatakan bahwa pengambilan keputusan di kecamatan Kuciluk ini belum tepat atau bagaimana, ini bisa menjadi polemik nanti kalau dibaca orang kecamatan, nanti seolah ada fitnah ya. Jadi letak kurang baiknya itu di mana gitu. Halo Aldi. Saya Pak. Halo Pak. Ya, tolong direspon ya biar saya tahu kamu mendengar ya. Ya Pak. Ya, jadi dengan cara atau bahasa yang landai gitu ya, sehingga tidak ada semacam tendensius bahwa yang menyatakan bahwa bantuan sosial ini jauh baru atau gimana ya, sudah tepat mungkin tapi masih ada kekurangan bahasanya mungkin seperti itu ya. Untuk metode HP-nya sendiri kamu sudah bisa menguasai ya? Belum ini Pak, belum terlalu ini apa namanya, sepenuhnya menguasai. Kan baru belajar berarti, ini kan ngeri saya jadinya. Nggak boleh begitu gitu ya. Ini ampun ini, saya nggak main-main. Dari sisi pemrograman, dari sisi teorinya harus bagus gitu. Nggak ada alasan-alasan. Saya jamin kalian nggak lulus kalau nggak benar bikin skripsi ya. Itu, dan saya minta pembimbing ini jangan sampai di ACC kalau dia nggak betul. Tidak ada ACC kalau nggak betul bikin skripsinya ya. Judul seperti itu masuk judul yang mengerikan karena sudah banyak sekali dibuat oleh mahasiswa kita nih ya, lebih mahasiswa di luar dicampur ya, banyak lagi ya. Satu kamu kurangnya itu ya tadi ya, nggak ngerti HP nya secara persis kemudian bahasa pemrogramannya gimana kan? Pemrograman paling saya pakai PHP Pak. Ini bikin program apa enggak? Bikin Pak. Bikin ya. Nah, perlu ditekankan berarti ya. Terus pakai metodenya apa? Metode pengembangan sistemnya. Ini waterfall. Waterfall. Seperti waterfall itu ngapain? Ini Pak, kita dari set terus ngacang. Seperti itu Pak. Ya kurang lebih kamu harus belajar lagi tuh ya. Ya. Ya, kalau sudah begitu judulnya tadi tidak ada perubahan, berarti bukti ya judul ya. Oke, kita catat dari apa namanya siapa ya. Cukup dari saya Pak Safrizal. Oke, baik Pak Istiqamah, Pak Bu Kiki. Baik Aldi, masukan tadi tolong di ini ya, diingat ya. Ada 2 poin yang penting tadi adalah fokus ke bantuan sosial bentuk apa dan validasi data. Ini yang memang Bapak selalu tanyakan karena validasi data itu harus dari atas sampai ke bawah itu valid ya dan harus konfirmasi. Kalau enggak ini enggak akan bisa membuat keputusan ya yang dari arahan Bu Kiki dan Pak Istiqamah tadi ya. Ya kalau bisa kamu harus
approach mungkin menjadi relawan di situ supaya datanya bisa kamu dapatkan dengan valid dan benar. Kalau kamu pihak luar nanti mereka akan sulit mengasih data itu. Itu ya pesan Bapak ya. Mungkin itu Pak Kaprodi, saya cukup. Silakan ya, ditutup ya, Aldi ya. Ada lagi mungkin Bu Kiki atau Pak ini? Cukup ya. Oke, kalau cukup silakan ditutup Aldi. Terima kasih. Oke, selamat berjuang ya. Oke. Sekian dari saya presentasi dari proposal dari saya, dan terima kasih kepada Bapak Istiqomah dan Kiki atas saran dan masukannya. Untuk kedepannya saya akan mencoba lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.